Kalian pernah notice nggak kalau nama-nama ini pernah disebutkan dalam lagu favorit kalian? Gimana kalau nama ini? Sometimes I wonder whether you're a jackal or you're a hyde. I can't see in the dark. Are you Jekyll or Hyde this time? Dan nama ini? Bonnie and Clyde, Hyde and Jekyll, dan Jake the Ripper. Siapa sih mereka sebenarnya? Hai semua, this is Ebin. Dan hari ini kita akan membahas tentang tokoh kriminal dunia yang menjadi inspirasi di dunia musik. Bonnie Elizabeth Parker dan Clyde Chestnut Barrow adalah pasangan kriminal yang paling diburu di Amerika Serikat pada era The Great Depression tahun 1930-an. Mereka dikenal karena serangkaian kejahatan yang dilakukan bersama-sama, termasuk perampokan bank, pencurian mobil, bahkan pembunuhan. Bonnie dan Clyde pertama kali bertemu pada tanggal 5 Januari 1930 di rumah seorang teman yang saling dikenal bernama Clarence Clay di West Dallas. Waktu itu, setelah Great Depression melanda Amerika Serikat, Bonnie yang menganggur lagi menjaga temannya yang sedang dalam pemulihan karena patah tulang. Clyde yang waktu itu mampir untuk menjenguk temannya juga, bertemu dengan Bonnie yang waktu itu lagi di dapur membuat coklat panas. Mereka berdua langsung jatuh cinta dan menjalin hubungan romantis. Fun fact-nya, sebelum bertemu dengan Clyde, Bonnie pernah menikah dengan seorang pria bernama Roy Thornton pada tanggal 25 September 1926. Sayangnya pernikahan mereka nggak bahagia dan keduanya berpisah pada Januari 1929. Bahkan pada akhir hayatnya, Bonnie masih menggunakan cincin pernikahannya dengan Thornton. Nah, nggak lama setelah mereka bertemu, Clyde ditangkap polisi dan masuk penjara pada April 1930. Pada masa ini, Bonnie sering mengunjunginya di penjara dan bahkan menyelundupkan pistol agar Clyde bisa kabur. Misi kaburnya Clyde dari penjara berhasil, tapi gak lama ia tertangkap dan masuk ke penjara lagi. Singkat cerita, Clyde keluar dari penjara pada tanggal 2 Februari 1932. Pengalaman buruknya di penjara telah mengubahnya menjadi seseorang yang berbeda dan kejam. Menurut John Neal Phillips, tujuan Clyde melakukan kejahatan adalah untuk membalas dendam terhadap kekerasan yang ia alami selama di penjara Texas. Dilansir dari Britannica.com, pasangan ini memulai aksinya dengan membentuk geng bersama anggota baru seperti Raymond Hamilton, Buck dan Blanche Barrow, W.D. Jones, dan Henry Medvin. Selama 2 tahun, geng yang Clyde dan Bonnie pimpin telah merampok sejumlah bank dan toko di 5 negara bagian berbeda, yaitu Texas, Oklahoma, New Mexico, Missouri, hingga Louisiana. Ketika menjalankan tindakan kriminalnya, pasangan kekasih ini disebut berdarah dingin dan tak ragu untuk merenggut nyawa siapapun, termasuk pejabat tinggi kepolisian lokal. Demi menjaga reputasi di mata publik, aparat kepolisian menugaskan Frank Hammer, seorang pensiunan perwira, untuk melacak Clyde dan Bonnie. Proses pencarian berlangsung selama 3 bulan dan akhirnya berhasil. Ketika Hammer mengetahui bahwa pasangan kriminal ini berada di Louisiana, di tempat tinggal Henry Medvin. Pada tanggal 23 Mei 1934, Hammer dan petugas setempat menyusun penyergapan di sepanjang jalan pedesaan di luar Sales. Pada saat Clyde dan Bonnie muncul dengan mengendarai mobil, mereka diserang dengan tembakan. Clyde Barrow's mania, his guns, spiked at last by the law. 2 sawed-off shotguns, 2 machine rifles, 10 automatic pistols, and 1,500 rounds of ammunition. Dikutip dari nydailynews.com, laporan dari kepolisian melaporkan
bahwa pada misi penyergapan, mereka menembak mobil yang dikendarai Bonnie dan Clyde sebanyak 130 kali. Bahkan sampai pengurus pemakaman mengatakan ia sempat kesulitan untuk melakukan pengawetan jenazah karena tubuh keduanya dipenuhi bekas lubang peluru yang sangat banyak. Dalam salah satu puisi yang ditulis oleh Bonnie, pasangan ini menginginkan untuk dimakamkan bersebelahan. Namun, ibu Bonnie tidak menyetujui keinginan tersebut. Akhirnya, Bonnie dimakamkan di Dallas, sementara Clyde ditempatkan di samping makam saudaranya. Nah, kisah keduanya diangkat dalam berbagai media, tak terkecuali di industri musik. Banyak banget lagu yang mengangkat kisah dari pasangan legendaris ini. Dilansir dari Genius.com, dalam lagunya yang berjudul Getaway Car, Taylor Swift menggunakan citra Bonnie and Clyde sebagai pasangan kriminal yang melarikan diri dengan mobil pelarian yang berujung pada akhir yang tragis. Ia menyamakan kisah Bonnie and Clyde dengan kisah cintanya dengan Tom Hiddleston sebagai perjalanan dengan getaway car yang digunakan untuk melarikan diri dari hubungannya yang gagal dengan Calvin Harris. Selain itu, lagu Jay-Z featuring Beyonce yang berjudul O3, Bonnie and Clyde juga mengambil inspirasi dari kisah pasangan tersebut. Jay-Z mengambil metafora Bonnie and Clyde untuk menggambarkan kesetiaan dan menghadapi dunia bersama, sebagaimana hubungannya dengan Beyonce yang pada saat itu penuh dengan tantangan dan sorotan media. Dalam musik video dari lagu tersebut juga mengambil referensi dari Bonnie and Clyde, di mana Jay-Z dan Beyonce terlihat kabur dari kejaran polisi. Gimana? Menarik banget gak sih? Coba share pendapat kalian di kolom komentar ya. Tokoh kriminal berikutnya bukan tokoh sungguhan, melainkan tokoh fiksi dari cerita terkenal yang berjudul Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dikutip dari Britannica.com, cerita ini bermula ketika seorang pengacara bernama Gabriel John Utterson dan sepupunya Richard Enfield melihat sebuah rumah besar di London yang terkait dengan insiden menyeramkan. Enfield bercerita bahwa Edward Hyde, seorang pria berwajah jahat, telah menginjak seorang gadis kecil karena tidak sengaja menabraknya. Enfield pun memaksanya membayar ganti rugi kepada keluarga gadis kecil tersebut. Di depan rumah tersebut, Hyde memberikan cek dengan tanda tangan dari Dr. Henry Jekyll, yang ternyata adalah teman Utterson. Utterson khawatir karena beberapa waktu lalu Jekyll memintanya untuk mengubah surat wasiatnya dan menjadikan Hyde ahli warisnya. Utterson pun mengunjungi Jekyll. Namun, Jekyll menolak membahas Hyde, menimbulkan kecurigaan bahwa mungkin ada pemerasan yang terlibat. Setahun kemudian, pada bulan Oktober, seorang pelayan melihat Hyde memukuli Sir Danvers Carew yang merupakan klien dari Utterson, hingga tewas bahkan, dan meninggalkan setengah batang tongkat yang patah. Polisi dan Utterson pun melakukan penyelidikan ke apartemen Hyde. Tapi Hyde sudah menghilang. Namun mereka menemukan setengah lainnya dari batang tongkat yang patah. Utterson mengenali tongkat tersebut sebagai tongkat yang pernah ia berikan kepada Jekyll. Saat Utterson mengunjungi Jekyll, ia mendapatkan surat berisi permintaan maaf Hyde atas masalah yang ia sebabkan. Tapi tulisan tangan Hyde sangat mirip dengan tulisan tangan Jekyll. Hal ini membuat Utterson curiga bahwa Jekyll memalsukan surat tersebut untuk melindungi Hyde. 2 bulan setelahnya, Dr. Hasty Lanyon, seorang teman mutual dari Jekyll dan Utterson, meninggal karena syok setelah menerima informasi yang berkaitan dengan Jekyll. Sebelum kematiannya, Lanyon memberikan surat kepada Utterson yang hanya boleh dibuka setelah kematian atau hilangnya Jekyll. Pada awal Maret, pelayan Jekyll, Mr. Poole, mengunjungi Utterson dan mengatakan bahwa Jekyll telah menyendiri di laboratoriumnya selama berminggu-minggu. Utterson dan Poole membongkar masuk ke laboratorium
di mana mereka menemukan mayat Hyde mengenakan pakaian Jekyll yang terlihat seperti bunuh diri. Mereka menemukan surat dari Jekyll kepada Utterson. Sesuai pesan Lanyon, Utterson membaca surat darinya, kemudian surat dari Jekyll. Nah, surat dari Lanyon mengungkapkan bahwa Hyde adalah transformasi dari Jekyll akibat meminum serum. Sedangkan surat dari Jekyll menjelaskan bahwa ia menyembunyikan kebiasaan buruknya dengan berubah menjadi Hyde yang jahat, suka memanjakan diri, dan tidak peduli terhadap orang lain. Awalnya Jekyll dapat mengendalikan transformasinya itu. Namun suatu malam, ia berubah menjadi Hyde tanpa sengaja dalam tidurnya dan melakukan kejahatan, diantaranya menginjak gadis kecil dan membunuh Carew. Upaya Jekyll untuk menghentikan transformasi semakin kuat. Oleh karena itu, ia meminta bantuan dari Dr. Lanyon. Mulai merasa putus asa, Jekyll akhirnya menyadari bahwa ia selamanya akan menjadi Hyde dan menulis surat tentang peristiwa tersebut. Ia tidak peduli apakah Hyde akan dihukum mati atau bunuh diri karena ia sendiri akan segera mati. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya tidak ada kaitannya dengan dirinya. Mengerikan banget gak sih cerita tentang Dr. Jekyll dan Mr. Hyde ini? Nah, tokoh yang menggambarkan kepribadian ganda ini juga sering dijadikan inspirasi dalam dunia musik. Di antaranya adalah This Conversation oleh Mocha featuring Bob Tutupoli yang dirilis pada tahun 2004. Sometimes I wonder whether you're a jackal or you're a Hyde. Selain itu, ada juga lagu yang berjudul yang sama, Jekyll and Hyde, oleh Bishop Briggs yang dirilis pada tahun 2019. I can't see in the dark. Are you Jekyll or Hyde this time? Nah, kedua lagu ini bercerita tentang ketidakpastian dalam sebuah hubungan. Seolah-olah kayak mau bilang, sebenarnya kamu sayang atau enggak sih sama aku? Tapi kemana? Asik. Nah, gimana pendapat kalian? Kalian boleh komen di kolom komentar ya. Jack the Ripper adalah seorang pembunuh berantai misterius yang muncul pada tahun 1888 di distrik Whitechapel, London, yang sampai sekarang kasusnya belum terpecahkan. Korban dari Jack the Ripper ini disebut 5 kanonik yang terdiri dari 5 korban, yaitu Mary Ann Nicholas, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Kesamaan dari para korban adalah kelimanya merupakan wanita pekerja seks atau sering disebut ladies of the night. Korban terakhir, Mary Jane Kelly, diketahui dibunuh saat sedang mencari jalan. Pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper ditandai dengan pembantaian sadis. Dalam setiap aksinya, leher korban dipotong dan tubuhnya dimutilasi. Hasil mutilasi tersebut menunjukkan bahwa pelaku sudah ahli dengan anatomi manusia. Beberapa organ vital pada setiap korban juga hilang dan tubuh ditemukan berantakan. Bahkan salah satu korban ditemukan hanya dengan 1 ginjal saja yang diduga dicuri oleh pelaku. Sebagian besar korban juga memiliki garis luka miring di tenggorokan. Rangkaian pembunuhan Jack the Ripper seolah-olah menunjukkan kebencian terhadap wanita dan membedakannya dari kejahatan kekerasan lainnya pada saat itu. Penyelidikan kasus ini menghadapi sejumlah kendala, termasuk kurangnya bukti konkret, informasi yang salah, kesaksian palsu, dan peraturan ketat dari Scotland Yard yang mempersulit penemuan identitas pembunuh tersebut. Salah satu orang yang diduga menjadi pelaku kasus ini adalah Montague Druitt, yaitu seorang pengacara dan guru yang tertarik dalam operasi. Ia menghilang setelah pembunuhan terakhir, namun kemudian ditemukan tewas. Selain itu, ada informasi yang menyatakan bahwa Francis Tumblety, seorang pemuda Amerika yang menjadi pelaku. Ia datang ke London 2 bulan sebelum pembunuhan pertama terjadi.
Kemudian masih ada beberapa orang lainnya yang dituduh sebagai pelaku. Dan sampai sekarang, kasus pembunuhan berantai oleh Jack the Ripper tetap menjadi misteri besar dalam sejarah kriminal dunia. Tentunya, kasus ini juga menjadi inspirasi di dunia musik. Di antaranya adalah lagu Jack the Ripper oleh Nick Cave and the Bad Seeds. Lagu ini menggambarkan potret toxic relationships. Dilansir dari Genius.com, lagu ini menceritakan tentang seorang wanita yang mengontrol dan kasar. Wanita ini menghindar dari physical touch pasangannya yang dapat dilihat dari lirik She screams out Jack the Ripper, every time I try to give that girl a kiss. Selain itu, lagu Killer on the Loose oleh Thin Lizzy juga menceritakan langsung tentang Jack the Ripper. Some people they call me Jack. Some people they call me insane. I'm looking for somebody. Fun fact-nya, lagu ini dirilis pada tahun 1980, tepat 1 tahun setelah kasus serupa yang dilakukan oleh Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, yang membunuh 2 wanita muda pada tahun 1979. Merinding banget gak sih? Coba share pendapat kalian ya di kolom komentar ya. Gimana teman-teman? Menurut aku sih agak serem ya, menjadikan kasus-kasus pembunuhan, bahkan kriminal, jadi sebuah karya musik atau sebuah lagu. Tapi ya itulah musik, inspirasinya bisa datang dari mana aja. Bahkan bisa diambil dari kasus-kasus yang kita lihat serem, yang kita lihat kayaknya sadis banget sih pembunuhan. Tapi buktinya lagu itu bisa booming, bahkan sampai terkenal di dunia musik. Oke, itu dia tadi cerita tentang tokoh kriminal dunia yang menjadi inspirasi dalam dunia musik. Kalau kamu mau tahu cerita menarik lainnya seputar dunia musik, jangan lupa subscribe ke channel aku ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!